Gunung Rawang terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tepatnya di perbatasan Desa Wonosari, sebuah desa kecil yang nyaris tak tercatat di peta wisata maupun pendakian resmi. Gunung ini sudah ditutup selama lebih dari 2 dekade karena kasus pendaki yang hilang tanpa jejak. Namun keangkerannya terus hidup dalam bisik-bisik warga sekitar. Konon, setiap malam bulan purnama, gunung ini dipenuhi suara-suara aneh dan sering terlihat sosok perempuan berpakaian putih yang menunggu di jalur pendakian. Warga desa menamai sosok itu Nyi Rawang, roh penjaga gunung yang diyakini sebagai penagih tumbal. Raga membuka vlog di depan kamera. Halo guys, balik lagi sama gue, Raga Putra Nugroho, di channel Survival Uncover. Kali ini gue bareng teman-teman bakal naik gunung yang katanya paling angker di Banjarnegara, Gunung Rawang. Katanya banyak yang hilang di sini, dan gue mau buktiin mitos atau fakta. Stay tuned. Bayu di belakang kamera hanya tertawa kecil, sedangkan Dimas ikut menyela. Anjir, gue gak yakin nih, Rak. Lu yakin aman? Santai, Dim. Kan bareng-bareng. Alia hanya diam. Tatapannya ke arah gunung di kejauhan, tampak waspada. Mereka tiba di base camp sederhana di pinggir desa. Beberapa warga menatap aneh, seolah ingin memperingatkan tapi ragu. Sampai akhirnya seorang kakek tua mendekat. Pak Karyo, 72 tahun. Nak, Gunung Rawang itu bukan tempat main-main. Kalau kalian lihat perempuan berbaju putih di hutan nanti, jangan nengok, jangan diajak bicara. Jalan terus, ucap Pak Karyo dengan suara bergetar. Raga hanya terkekeh. Tenang aja, kek. Nanti kalau ketemu gue ajak collab sekalian. Dimas ngakak. Tapi Alia semakin tak nyaman. Udara dingin menusuk. Jalur tanah basah diterangi cahaya senter kepala. Raga tetap ceria membuka vlog sambil berjalan. Oke guys, sekarang kita mulai pendakian Gunung Rawang. Wish us luck. Di menit-menit awal perjalanan, suasana hutan sangat sunyi. Hanya suara daun, serangga malam, dan langkah kaki mereka yang terdengar. Hingga di tengah perjalanan menuju pos 1, Bayu yang merekam di belakang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia melihat sesuatu dari balik pohon besar di sisi kanan jalur. Sosok putih berdiri diam, jauh di kegelapan. Tak bergerak, hanya menatap ke arah kamera. Rag, lo lihat itu? Bisik Bayu. Raga menoleh, tapi sosok itu menghilang seketika. Bayangan doang kali yu. Dimas sudah panik. Gue yakin itu orang. Gue sumpah lihat tadi. Rag. Alia menarik lengan Raga. Aku gak enak nih perasaanku. Udah yuk, balik aja besok pagi. Raga tetap ngotot. Udah, kita jalan aja. Biarin aja bayangan doang itu. Bayu kembali menyalakan kamera. Sosok putih itu kini terlihat lebih dekat, tapi kamera langsung gelap. Masih di jalur pendakian Gunung Rawang, tepat di antara pos 1 dan pos 2. Jalur setapak yang mulai menyempit dan dipenuhi kabut tebal. Di sekitar mereka hanya pohon-pohon besar dan akar menjalar, dengan suara burung malam dan sesekali hewan liar di kejauhan. Setelah kejadian sosok putih tadi, suasana pendakian makin mencekam. Raga tetap memimpin di depan. Kameranya terus menyala. Sementara Dimas mulai gelisah. Gue beneran lihat tadi. Rag, itu bukan bayangan. Itu orang atau entah apa, ujar Dimas sambil menoleh ke belakang. Bayu yang di belakang menimpali. Udah, jangan mancing takut. Fokus ke jalan. Kita udah setengah jalan ke pos 2. Alia tetap diam. Tapi dari tadi ia beberapa kali menoleh ke balik pepohonan. Tatapannya penuh waspada. Ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang sejak kejadian tadi. Mereka berhenti di dekat pohon besar. Kabut makin tebal, jarak pandang tinggal 2-3 meter saja. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di semak-semak sebelah kiri. Krek, krek, krek. Semua langsung menoleh. Dim, itu lo, kan? Tanya Bayu. Anjir, bukan gue. Dimas mundur panik. Raga mengarahkan kamera ke semak-semak. Siapa itu? Teriaknya. Sunyi. Hanya kabut yang menggantung tebal. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, sosok hitam setinggi manusia melintas cepat di balik pohon. Bayu
berhasil merekam sekilas bayangan itu. Gua dapet, ada bayangan hitam tadi. Bayu gemetar memeriksa kameranya. Alia menggenggam lengan Raga. Aku nggak enak, Rag. Kayak ada yang ngikutin dari tadi. Udah, mending kita balik. Raga keras kepala. Udah deket pos 2, kita istirahat bentar di sana. Kalau masih ngerasa nggak enak, kita putuskan di situ. Akhirnya mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil, ditandai batu besar yang bertuliskan pos 2 dengan cat putih yang mulai pudar. Mereka duduk di atas batu dan lok kayu, sementara Bayu memutar rekaman tadi. Di rekaman kamera, jelas terlihat bayangan hitam itu. Tapi anehnya, sesaat setelah bayangan itu lewat, kamera menangkap sesosok perempuan berpakaian putih berdiri di belakang Dimas. Rambut panjang menutupi wajahnya. Anjir, itu apaan? Lihat, lihat, teriak Bayu. Dimas pucat pasi. Sumpah, gue nggak ngerasa apa-apa di belakang gue tadi. Alia menunduk, berdoa pelan. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan memanggil samar di antara kabut. Raga. Raga. Semua terdiam. Raga langsung berdiri, menyorotkan senter ke segala arah. Suara itu datang dari jalur depan, jalur menuju puncak. Siapa itu? Jangan main-main, bentak Raga. Tak ada jawaban, hanya suara daun bergesek pelan. Alia dengan suara berat berkata, itu bukan orang, Rag, itu penunggu sini. Masih di pos 2 Gunung Rawang, dekat batu besar bertuliskan pos 2, dikelilingi pepohonan tua yang menjulang dan kabut pekat. Setelah kejadian suara panggilan samar tadi, suasana makin tegang. Alia mulai resah, memegang kalung kecilnya sambil membaca doa. Dimas duduk di atas lok kayu, wajahnya pucat pasi. Bayu sibuk memeriksa rekaman, sementara Raga tetap berusaha bersikap tenang. Oke, kita istirahat 15 menit aja. Abis itu, lanjut ke pos 3, ujar Raga. Namun, Alia tiba-tiba berkata pelan, Rag, jangan lewat jalur kanan, itu jalur larangan. Semua menoleh. Larangan gimana? Dari tadi kita emang lewat jalur itu, kata Bayu heran. Alia menunjuk batu tulis kecil di bawah pohon besar. Di situ tertulis samar dengan kapur putih. Jangan lewat kanan setelah tengah malam. Dimas menelan ludah. Gila, kita barusan lewat sana. Raga berusaha tetap tenang. Udahlah, itu cuma tulisan orang iseng. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Kabut makin tebal dan suhu drop drastis. Saat mereka hendak bersiap jalan, Alia kembali bicara. Aku lihat tadi, di jalur kanan itu, ada orang duduk, tapi kepalanya kebalik. Semua langsung merinding. Alia, lo jangan bercanda, bentak Dimas. Alia gemetar. Aku nggak bohong, Rag. Dia ngeliatin kita terus. Kita udah ngelanggar larangan sini. Raga akhirnya memutuskan ganti jalur lewat kiri, meski lebih terjal. Oke, kita lewat kiri aja. Cepet-cepet ke pos 3. Baru beberapa langkah, suara aneh terdengar dari arah jalur kanan. Seperti suara orang menyeret sesuatu di atas tanah. Srik, srik, srik. Bayu langsung menyorotkan senternya. Di kejauhan, samar terlihat bayangan tubuh tanpa kepala, berjalan tersep. Anjir, anjir itu apa? Lihat tuh! Dimas panik. Semua langsung lari kecil menjauh dari jalur kanan. Alia hampir terjatuh, tapi Raga sigap memegang tangannya. Jangan nengok ke belakang! Jangan nengok! Teriak Alia. Namun sialnya, Bayu yang di belakang penasaran menoleh. Dan di balik kabut, terlihat sosok perempuan berbaju putih lusuh. Wajahnya hancur, rambutnya berantakan. Berdiri sekitar 5 meter dari Bayu. Mata hitamnya menatap tajam. Bayu berteriak histeris. Lalu kamera yang dibawanya jatuh, gambarnya blur, merekam kabut pekat dan suara jeritan. Mereka akhirnya tiba di sebuah batu besar tanpa tulisan. Hanya beberapa ranting pohon berserakan. Raga baru sadar satu hal. Bayu, mana Bayu? Semua terdiam. Bayu hilang. Hanya kamera yang tertinggal di jalur belakang. Alia menangis. Dimas panik. Raga menggertakkan gigi. Kita nggak bisa balik sekarang.
Kita harus terus ke pos 3. Masih di sekitar jalur menuju pos 3 Gunung Rawang, suasana makin mencekam. Hanya cahaya senter yang menembus kabut tebal. Setelah kehilangan Bayu, Raga, Dimas, dan Alia terus melangkah menyusuri jalur sempit yang dipenuhi akar pohon dan bebatuan basah. Angin bertiup kencang, dedaunan bergesekan bagai bisikan lirih. "Raga, gimana ini? Kita ninggalin Bayu," ujar Dimas. Wajahnya pucat. "Gua nggak mau ambil resiko. Kita cari pos 3 dulu. Di situ ada pondok. Kita amanin diri dulu di sana," jawab Raga tegas. Alia yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti. Lihat teh." Semua menoleh. Di tanah ada jejak kaki basah, tapi cuma satu arah, menuju depan. Jejaknya berwarna merah tua, seperti darah. "Itu jejak siapa? Bayu?" tanya Dimas. Raga mendekat, memeriksa dengan senter. "Nggak mungkin. Bayu tadi lari ke arah sebaliknya." Tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari semak-semak. Krak, krak. Mereka refleks menyorotkan senter. Tak ada siapa-siapa. Namun, suara lirih seperti bisikan muncul. "Raga, Alja." Alia panik. "Gua nggak mau di sini. Gua mau pulang." Dimas pun mulai gemetaran. "Sumpah gua nggak kuat, Rag. Ini bukan manusia." Raga menarik napas panjang. "Udah, kita cepat ke pos 3. Habis itu kita mutusin turun." "Nggak bisa." "Lanjut." Mereka lanjut berjalan. Di sepanjang jalur itu, jejak kaki merah makin banyak, bercampur dengan tetesan darah di bebatuan. Akhirnya, mereka sampai di pos ketiga. Sebuah pondok kayu kecil berdiri di tengah kabut. Dindingnya reot, tapi cukup buat berlindung. Begitu masuk, Alia langsung duduk di pojokan. Dimas mengunci pintu pondok. Raga memeriksa kamera yang tadi dibawa Bayu, yang berhasil mereka pungut di jalan. Begitu diputar, rekaman terakhirnya memperlihatkan Bayu yang lari ketakutan. Kamera berguncang, hingga tiba-tiba muncul sosok perempuan berpakaian putih. Wajahnya rusak, rambut panjang kusut. Tepat di belakang Bayu, Bayu sempat berteriak. Lalu kamera gelap, Alia menangis. Dimas langsung muntah. Raga menggertakkan gigi. "Besok pagi kita turun. Gua nggak peduli lagi sama ekspedisi ini." Tapi tepat saat itu, terdengar suara ketukan dari luar pondok. Tok, 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 mah, tok. Diiringi suara bisikan, "Buka, aku kedinginan." Pondok pos 3, Gunung Rawang, di ketinggian 1700 mdpl. Kabut makin tebal, suhu turun drastis di bawah 10 derajat Celcius. Ketukan di pintu terus berulang. Tok, 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 tok. Diiringi suara serak perempuan. "Buka, aku kedinginan." Alia gemetar. Dimas menutup telinganya. Raga berdiri, berusaha tenang meski keringat dingin membasahi pelipis. "Siapa itu?" bentak Raga. Tak ada jawaban, hanya ketukan dan suara bisikan. "Buka, A! Buka, A!" Dimas mendekat ke jendela kecil, mencoba mengintip. "Jangan dim, jangan buka apapun," teriak Alia. Namun, Dimas nekat. Begitu dia intip, di luar kabut, tampak sosok perempuan berambut panjang, kepala tertunduk, mengenakan kain putih lusuh. Wajahnya tak kelihatan. Dimas langsung terpental mundur. Itu dia, Rag. Dia di luar. Ketukan berhenti. Suasana hening. Lalu dari bawah kolong pondok terdengar suara cakaran. Krit, krit, krit. Alia menangis. Dimas mulai panik. "Kita harus keluar dari sini, Rag." Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Krek, tak ada siapa-siapa di luar. Raga memberanikan diri keluar, senter di tangan. Dia melihat jejak kaki merah, tapi kali ini mengarah ke arah turun. "Kita cabut sekarang, ikut gua." Ketiganya keluar pondok, berlari menuruni jalur pendakian. Kabut tebal menyulitkan pandangan, suara ranting patah, dan angin seolah mengikuti mereka. Tiba-tiba, di tengah kabut, sosok Bayu muncul. "Raga, A?"
Alia, tunggu. Gua. Alia hampir berlari ke arahnya, tapi Raga menahan. Itu bukan Bayu, itu bukan dia. Bayu versi itu tersenyum, wajahnya rusak, bola mata tinggal hitam legam. Sosok itu berlari ke arah mereka. Raga langsung menarik Alia dan Dimas. Mereka lari sekuat tenaga. Suara tawa perempuan menggema di belakang mereka. Hihihihi. Mereka berlari tanpa henti, hingga akhirnya sampai di sebuah batu besar yang biasa jadi titik istirahat pendaki. Mereka memutuskan berlindung di balik batu, menunggu sampai pagi. Suasana mencekam, hanya suara napas mereka yang tersengal. Raga menyalakan senter, dan di balik batu ada ukiran tulisan lama, "Jangan turun sebelum subuh." Dia berkeliaran saat gelap. Alia pucat. Kita nggak boleh turun sekarang, Rag. Bahaya. Raga menggenggam erat kameranya. Oke, kita tunggu sampai pagi. Kita lawan sama-sama. Gunung Rawang, batu besar pos 2,5. Ketinggian 1600 mdpl. Kabut masih tebal. Suhu 9 derajat Celcius. Ketiganya masih bersembunyi di balik batu. Nafas berat, keringat dingin bercucuran, meski udara membeku. Alia memperhatikan ukiran di batu yang tadi mereka baca. Jangan turun sebelum subuh. Dia berkeliaran saat gelap. Rag, lo pernah dengar soal ini? Bisik Alia. Raga mengangguk pelan. Dulu waktu kecil, almarhum kakek gua pernah cerita tentang penunggu Gunung Rawang. Katanya, ada makhluk perempuan kepala rusak yang suka menampakkan diri saat kabut tebal menjelang subuh. Namanya Inyak Kabut. Dimas tiba-tiba teringat. Gua inget gua bawa kamera GoPro-nya Bayu. Dia sempat rekam tadi pas di jalur. Kita lihat deh. Raga menyalakan kamera. Mereka memutar video terakhir yang direkam Bayu. Di video itu, Bayu merekam dirinya berjalan sendirian. Kabut tebal menghalangi jarak pandang. Lalu terdengar suara perempuan menyanyi lirih. La 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 la, la la la. Suaranya serak, menusuk telinga. Bayu memutar kamera ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di detik ke-15, tampak bayangan putih bergerak cepat di belakangnya. Anjir, itu apaan, Rag? Pekik Dimas. Di video, Bayu terlihat mulai ketakutan. Dia terus lari hingga di detik ke-32. Kamera goyah, terjatuh, dan dari balik kabut tampak jelas wajah perempuan hancur. Matanya hitam legam, rambut basah menempel di wajah. Lalu video mati. Alia menutup mulutnya. Itu dia. Itu penunggunya. Raga memutuskan, kita nggak bisa diem di sini. Subuh? Sebentar lagi. Tapi kalau kita tunggu dan dia nemuin kita, habis kita. Dimas mengangguk. Alia menggenggam tangan Raga erat. Oke? Kita cari tempat lebih aman. Tapi jangan nyalain senter terus. Cukup pakai lampu kecil. Mereka pelan-pelan berjalan menuruni jalur, hanya menggunakan cahaya redup dari senter. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu di tanah. Sepasang sandal gunung milik Bayu. Dimas langsung ingin mengambil, tapi Raga menahannya. Jangan sentuh apapun. Itu buat manggil. Tiba-tiba terdengar suara di belakang. Din, Rag, gua kedinginan. Suara Bayu. Ketiganya membeku. Mereka saling tatap. Raga langsung berbisik. Kalau gue bilang, lari sekarang. Sosok Bayu muncul dari balik kabut. Tersenyum aneh. Darah menetes dari mata dan mulutnya. Raga berteriak, lari! Ketiganya langsung sprint menuruni jalur. Kabut kian pekat. Suara tawa perempuan menggema di belakang. Hibambamba. Hibamba. Mereka sampai di sebuah pondok kecil tak terpakai. Pintu reot, tapi cukup untuk berlindung. Di dinding pondok itu tertulis tulisan lama. Subuh, selamat. Kabut hilang. Dia kembali ke jurang. Raga menutup pintu. Dimas dan Alia duduk terengah. Dari celah jendela, perlahan kabut mulai menipis. Raga menarik napas lega. Dikit lagi. Subuh, dikit lagi. Pondok Tua, Gunung Rawang. Ketinggian 1550 mdpl. Suhu 8 derajat Celcius.
kabut mulai menipis. Ketiganya masih bertahan di dalam pondok reyot itu. Di luar, suara tawa perempuan tadi perlahan mereda seiring kabut menyingkir. Alia, Rag, aman gak nih? Kok masih gelap begini? Raga mengintip lewat celah dinding. Kabutnya mulai tipis. Tapi gua nggak lihat siapa-siapa lagi. Dimas, coba cek jam. Udah azan subuh belum? Raga mengeluarkan HP-nya. Baterai tinggal 6%, sinyal nihil. Jam menunjukkan 05,03 WIB. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara azan samar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun, suara itu berat, serak, dan menggema aneh di antara pepohonan. Alia, kok suaranya gitu, Rag? Kayak bukan orang deh. Raga, udah, pokoknya kalau subuh, katanya makhluk itu balik ke jurang. Kita tunggu, bentar lagi. Gua takut suara itu bukan dari manusia. Tiba-tiba, ketukan terdengar di pintu pondok. Tok, tok, tok. Dimas, anjir, siapa tuh? Siapa tuh? Ketiganya saling pandang. Ketukan makin keras. Tok, 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 tok. Lalu suara dari luar. Rag, Rag, Dim, Alia, bukain. Gua Bayu. Alia, jangan. Rag, jangan, itu bukan Bayu. Raga, gua tahu. Ketukan berhenti. Lalu suara tawa perempuan kembali terdengar, diiringi suara Bayu yang memanggel-menggel pelan. Raga meraih batu besar dan berdiri di depan pintu. Kalau dia maksa masuk, kita lawan bareng. Tiba-tiba, lewat celah atap pondok, sepasang mata hitam muncul, menatap ke dalam. Dimas, di atas Rag, atas, mereka langsung merunduk ke pojok ruangan. Wajah pucat perempuan itu turun pelan dari atap. Rambutnya menjuntai. Namun, tiba-tiba, suara azan yang tadi samar kini terdengar jelas dari kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sosok perempuan itu mendesis marah. Tubuhnya mulai kabur ditelan kabut. Raga langsung berteriak, "Baca doa kalian." Baca apa aja? Ketiganya serempak berdoa. Suara perempuan itu makin lirih, lalu hilang. Kabut perlahan menyingkir total. Cahaya fajar mulai tampak. Hutan kembali sepi. Dimas, kita selamat ya. Raga, belum. Kita harus turun. Jangan sampai ketemu apapun lagi di jalan. Alia, ayo. Sebelum kabut naik lagi, mereka mulai menuruni jalur. Jalur yang tadi pekat dan mencekam, kini tampak jelas. Namun di tanah, masih tampak bekas jejak kaki tanpa alas. Menuju jurang, ketiganya saling pandang. Tanpa banyak kata, mereka mempercepat langkah. Jalur turun Gunung Rawang, sisi timur, ketinggian 1400 mdpl, suhu 10 derajat Celcius. Kabut mulai menipis. Raga, Alia, dan Dimas berjalan cepat menuruni jalur. Langkah mereka berat, baju basah oleh embun dan keringat. Alia, kita lewat jalur kanan. Rag, jalur yang tadi kayaknya bukan jalur resmi. Raga, iya. Gua ingat, lewatin jalur akar pohon beringin gede itu kan? Mereka tiba di percabangan jalur. Tapi, yang bikin bulu kuduk berdiri, di jalur tanah basah itu terlihat jejak kaki tanpa alas kaki. Jejak itu berlumuran darah. Dimas, gila. Ini jejak apa, Rak? Gua takut. Sumpah. Alia, kayaknya baru darahnya masih basah. Raga, udah. Jangan lihat, kita terus. Jangan berhenti di sini. Suasana kembali mencekam. Di sepanjang jalur, mereka beberapa kali mendengar suara ranting patah dan suara langkah di semak-semak. Tiba-tiba, Alia berhenti mendadak. Alia, lihat deh, itu apa? Di atas pohon. Ketiganya menengok ke atas. Di dahan pohon besar, tergantung sebuah boneka kain lusuh. Boneka itu mirip orang-orangan. Tubuhnya berlumur tanah, dan di lehernya tergantung sebuah kalung hitam. Dimas, anjir, kenapa ada beginian di sini? Raga, Alia, jangan lihat terus.
Jalan. Saat mereka lanjutkan jalan, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah belakang, membawa bau amis yang menyengat. Dimas, astagfirullah, baunya apaan tuh? Tanpa pikir panjang, Raga menarik Alia dan Dimas untuk lari. Di tengah pelarian, Alia terjatuh. Alia, aduh, kaki gua kayak keseleo. Raga, sabar, sini, gua bantu. Mereka berhenti di balik batu besar. Saat itu, dari semak di belakang mereka, terdengar suara berat. Hah, Raga, kalian jangan pergi. Dimas, itu suara Bayu kan? Raga, bukan. Dim, gue yakin itu bukan dia. Alia, Rag, tuh di belakang. Ketiganya menoleh. Sosok hitam, tinggi, dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri di tengah kabut. Dia mematung. Tangannya berlumuran darah. Raga meraih senter dan melemparkan batu ke arah sosok itu. Saat batu mengenai tubuhnya, makhluk itu menghilang di balik kabut. Raga, sekarang, kita kabur sekarang. Ketiganya melanjutkan turun, Alia di papah Raga, Dimas di depan, menerangi jalan. Di tanah, jejak berdarah itu terus mengikuti jalur mereka. Ketiganya masih menyusuri jalur turun, kabut mulai menipis, tapi suara aneh di sekitar tetap terdengar. Sesekali terdengar suara ranting patah dari arah belakang. Alia, udah, Rag, gua gak kuat, gua capek banget. Dimas, kita cari tempat buat duduk bentar, ya Rag. Raga, oke, situ ada batu gede, sebentar aja. Mereka duduk. Raga menyalakan rokok saat asap pertama mengepul. Pandangan matanya terpaku ke arah sebuah benda di bawah. Pohon besar di seberang jalur. Raga, itu apa ya? Kayak kamera. Dimas, mana? Wah, bener. Rag, kamera jadul. Alia, serius? Di tempat beginian? Raga perlahan mendekati pohon. Sebuah kamera handycam tua berwarna hitam tergeletak di tanah basah. Sebagian bodi kameranya tertutup lumpur. Saat Raga mengambil kamera itu, tiba-tiba layar kecilnya menyala tanpa disentuh. Di layar, terlihat video seorang laki-laki berjalan di jalur yang sama. Dengan wajah pucat dan ketakutan, Dimas, anjir Rag, itu Bayu. Itu Bayu kan? Alia, astaga. Dia rekam dirinya sendiri. Video itu menampilkan Bayu yang sedang berjalan terburu-buru sambil sesekali menengok ke belakang. Dalam video terdengar suara berat. Bayu, jangan pergi. Kau milikku. Tiba-tiba di video muncul sosok bayangan hitam di belakang Bayu, lalu video gelap. Layar handycam itu mati seketika. Alia, Raga, taruh aja kameranya. Sumpah, gua nggak kuat lihat itu. Dimas, udah. Rag, tinggalin aja. Raga meletakkan kamera itu kembali di tanah. Tapi saat mereka hendak berbalik pergi, kamera itu menyala lagi sendiri, menampilkan video wajah Bayu terakhir kali, penuh darah. Menatap langsung ke arah kamera sambil berbisik, Rag, mereka ada di belakangmu. Alia, R-A-G-A. Ketiganya langsung lari tanpa menoleh. Angin berembus kuat, ranting-ranting beterbangan. Suara bisikan makin jelas di telinga mereka. Suara misterius. Raga, Alia, Dimas, jangan tinggalkan aku. Setelah berlari menjauh dari lokasi kamera tadi, ketiganya berhenti di sebuah area landai. Nafas tersengal. Alia terduduk, Dimas terbungkuk, dan Raga berdiri sambil terus memegang senter. Alia, gila, gua nggak kuat. Kita harus keluar dari sini, Rag. Dimas, iya, ini jalur ke base camp kan? Raga, kayaknya iya, tapi bentar, di tanah basah. Raga melihat jejak kaki yang masih baru, jelas sekali bekas telapak tanpa alas. Arahnya justru menuju ke atas jalur, bukan turun. Dimas, jejak? Siapa tuh? Alia, jangan bilang itu jejak Bayu. Raga mengikuti jejak itu beberapa langkah. Tapi anehnya, setiap jejak yang diikuti makin lama,
makin besar ukurannya, hingga seperti jejak kaki raksasa. Raga, gak masuk akal. Tadi kecil, sekarang segede gini. Tiba-tiba ranting pohon di samping mereka patah sendiri. Alia, Rag, ayo cabut sekarang. Dimas, tunggu bentar. Lo denger nggak? Suara berat. Suara pekikan manusia di kejauhan, seperti suara lelaki. Lirih, tapi jelas. Alia, itu Bayu kan? Dimas, ayo kita cari. Rag, mereka bertiga menyusuri jejak kaki itu. Meski hati mereka was-was, setiap beberapa langkah, suara ranting patah terdengar di kanan dan kiri mereka. Dimas, gue ngerasa kita diikutin. Rag, Alia, dari tadi gue juga ngerasa kayak ada yang jalan bareng kita. Di semak-semak, saat melewati sebuah pohon besar, Raga melihat sesuatu tergantung di dahan. Sebuah potongan kain kaos putih, penuh bercak darah. Alia, itu kaos Bayu. Dia pakai itu waktu naik kemarin. Raga, berarti dia lewat sini. Ayo, terus. Di depan, jalur bercabang. Kiri menuju turunan, kanan ke arah goa kecil di bawah akar pohon. Tapi anehnya, jejak kaki itu mengarah ke goa. Dimas, anjir, masa Bayu masuk situ? Alia, kita harus cari Rag, walau serem. Raga, oke, gua duluan, kalian belakang gua. Angin dingin menerobos masuk ke dalam lorong goa yang kian menyempit. Langit-langit penuh kelelawar menggantung terbalik. Matanya menyala merah saat senter Aldi menyentuh mereka. Nafasmu kenapa, Rin? Tanya Aldi sambil menoleh ke Rina yang wajahnya sudah pasi. Aku dengar suara bisikan. Lirih Rina. Tubuhnya menggigil, peluh dingin membasahi dahinya. Di belakang, Dimas masih menyorotkan lampu ponselnya ke arah dinding goa yang penuh goresan aneh. Gambar-gambar menyerupai manusia tanpa kepala, mulut menganga, dan tangan merentang seolah memanggil seseorang. Coba kalian lihat ini, seru Dimas. Aldi dan Rina mendekat. Di antara gambar itu, ada simbol berbentuk lingkaran dengan 5 tangan manusia tergambar di sekelilingnya. Di tengah-tengahnya, terdapat sebuah tengkorak. Suara geraman berat kembali terdengar. Kali ini jelas sekali, datang dari lorong paling gelap di dalam goa. Angin mendadak berhenti. Sunyi. Bahkan suara kelelawar pun menghilang. Cabut sekarang, teriak Aldi. Mereka berbalik. Tapi mulut goa sudah tak terlihat. Kabut hitam pekat menutup pandangan. Gak ada jalan keluar. Dimas panik. Wajahnya pucat pasi. Rina mulai menangis, terisak. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sosok berjubah hitam lusuh tanpa kepala. Tangan kanannya menggenggam tali yang terikat pada kepada busuk dengan mata kosong. Bau anyir menyengat memenuhi ruangan. Deg, deg, suara detak jantung mereka makin cepat. Sosok itu perlahan melayang mendekat. Aldi menggenggam batu, melempar ke arah sosok itu, tapi benda itu menembus tubuhnya. Tanpa suara, makhluk itu melayang ke arah Rina. Rina! Aldi berteriak. Namun, terlambat. Leher Rina dicengkeram tangan dingin itu, dan suara jeritan Rina menggaung di dalam goa, menggema, lalu senyap tubuhnya terkulai di tanah. Dimas, kita harus lari. Aldi mengguncang bahu Dimas, namun Dimas hanya terpaku. Matanya kosong. Aku nggak bisa gerak, Aku lihat dia. Aldi pun menarik Dimas. Berlari tanpa arah. Hanya suara napas tercekat dan detak jantung mereka yang terdengar di kegelapan. Aldi berlari sekuat tenaga, menarik tangan Dimas yang mulai lemas. Nafas mereka berat. Langkah kaki berdebam di lorong sempit. Di belakang, masih terdengar suara berat yang terus membuntuti. Kabut hitam makin tebal. Aldi menyalakan mode video di HP-nya, berharap bisa merekam apapun yang terjadi jika dirinya tidak selamat. Jangan jatuh. Bentar lagi mulut goanya. Dimas mulai terseret. Tubuhnya lemah, wajahnya dipenuhi luka goresan. Mata Dimas menatap Aldi. Ada air mata di sudut matanya. Gua udah gak kuat,
Suara langkah sosok tanpa kepala terdengar makin dekat. Aldi mengangkat tubuh Dimas, memeluknya. "Gua nggak bakal tinggalin lo, Dim." Tiba-tiba, Dimas berteriak. Tubuhnya terlempar ke belakang oleh tangan hitam besar yang muncul dari kabut. "Dima, ASSS." Aldi menjerit sekeras-kerasnya, tapi kabut pekat langsung menelan suara itu. Aldi hanya bisa melihat tubuh Dimas yang tertarik ke dalam kegelapan. Dia lari tanpa menoleh. Aldi berhasil keluar dari mulut goa. Udara malam menyergap, nafasnya tersengal. Tubuhnya penuh lumpur dan luka. Dia menoleh ke belakang. Goa itu menghilang. Kabut lenyap begitu saja. Seakan-akan goa itu tak pernah ada. Aldi merekam wajahnya. "Nama gua Aldi. Kalau ada yang nemuin video ini, tolong jangan pernah cari goa lubang setan. Jangan pernah naik Gunung Rawang." Air matanya jatuh. "Bayu, Dimas, Rinar, maafin gua." Lalu suara berat muncul di belakangnya. "Kamu." Berikutnya, Aldi menoleh. Wajahnya langsung pucat. Video bergetar, lalu gelap. Beberapa bulan kemudian, seorang petugas SAR menemukan HP rusak di jalur pendakian Gunung Rawang. Saat dicek, hanya ada satu file video berdurasi, jam 1:03:12 tanpa nama file. Dan begitu diputar, layar langsung menampilkan wajah Aldi dengan mata basah di depan kamera. Di bagian akhir video, satu persatu, nama mereka hilang dari layar, hingga hanya tersisa tulisan, "Tidak ada yang boleh selamat." Tulisan layar video ini berhasil ditemukan. Tapi siapa yang upload pertama kali ke internet masih misterius sampai hari ini.